warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Laude Akman dengan NIM P3A1-25014 dari program studi D3 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Halu-Oleo. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi makalah wawasan kemaritiman dengan judul Optimalisasi Potensi Sumber Daya Kelautan Indonesia sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Nasional Berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada daftar isi yang terdiri dari 7 poin. Poin 1 ada pendahuluan, yang dimana di dalamnya membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Poin 2 ada tinjauan pustaka, yang dimana di dalamnya membahas wawasan Nusantara, poros maritim, Blue Economy, SDG 14. Poin 3 potensi sumber daya alam kelautan, yang dimana di dalamnya membahas perikanan, pariwisata, energi, transportasi, dan marikultur. Poin 4 ada permasalahan, yang dimana di dalamnya membahas IUU fishing, kerusakan ekosistem, sumber daya manusia dan teknologi, dan konflik ruang. Poin 5 ada strategi optimalisasi, yang dimana di dalamnya membahas hilirisasi, digitalisasi, ekowisata, penegakan hukum, dan konservasi. Poin 6 ada studi kasus, yang dimana di dalamnya membahas industri rumput laut Sulawesi Selatan. Poin 7 ada kesimpulan dan saran, yang dimana dalamnya membahas rekomendasi dan penutup. Selanjutnya, di sini latar belakang 1, fakta geografis Indonesia. Di Indonesia sini ada beribu-ribu pulau, yang mana di sini ada 17.504 pulau di seluruh Indonesia. Yang kedua, luas wilayah lautan termasuk zona ekonomi eksklusif seluas 6,4 juta kilometer persegi. Panjang garis pantai di Indonesia ini termasuk yang kedua terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 108 km, 180.000 km. Yang keempat, luas zona ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta km persegi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis yang sangat strategis, diapit 2 samudra dan 2 benua, yang menjadikannya salah satu negara maritim terpenting di dunia. Latar belakang 2, kondisi dan tantangan saat ini. 1. Kontribusi PDB belum optimal, yang dimana sektor kelautan baru menyumbang 7,92% PDB nasional sesuai dengan KKP 2024. Jauh dari potensi sesungguhnya. Yang kedua, pemanfaatan ikan belum maksimal, yang dimana potensi MSY 12,01 juta ton per tahun, namun pemanfaatan keseluruhan baru mencapai sekitar 66%. Yang ketiga, kerugian UU fishing. Di sini penangkapan ikan ilegal merugikan negara sekitar 300 triliun per tahun sesuai dengan data Bakamia dan KKP 2024. Yang keempat, kerusakan ekosistem. Sebanyak 38,5% terumbu karang Indonesia rusak, 637.624 HA mangrove mengalami degradasi sesuai dengan data KLHK 2024. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Di sini
rumusan masalah dan tujuan penulisan masing-masing ada 3. Rumusan masalah 1. Bagaimana potensi sumber daya kelautan Indonesia saat ini? Yang kedua, apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam kelautan? Yang ketiga, bagaimana strategi optimalisasi sumber daya alam kelautan agar menjadi pilar ekonomi nasional yang berkelanjutan? Selanjutnya, tujuan penulisan. Di sini ada 3. 1. Mendeskripsikan potensi sumber daya alam kelautan Indonesia secara komprehensif. Yang kedua, menganalisis berbagai permasalahan yang menghambat pengelolaan sumber daya alam kelautan secara optimal. Yang ketiga, merumuskan strategi-strategi konkret optimalisasi sumber daya alam kelautan sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan. Manfaat penulisan. Di sini ada 3 manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat penulisan bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai potensi, permasalahan, serta strategi optimalisasi sumber daya kelautan Indonesia. Yang kedua, ada manfaat penulisan bagi pembaca, yaitu untuk menjadi referensi dan sumber informasi yang bermanfaat dalam memahami dan mengembangkan sektor kelautan Indonesia. Yang ketiga, ada manfaat penulisan bagi pemerintah, yaitu untuk memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam perumusan strategi pembangunan sektor kelautan yang berkelanjutan. Selanjutnya, di sini ada tinjauan pustaka Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara di sini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Konsep ini memandang wilayah Indonesia yang terdiri atas daratan, lautan, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Laut dalam konteks wawasan Nusantara bukan lagi pemisah antar pulau, melainkan justru menjadi pemersatu dan penghubung seluruh wilayah kepulauan Indonesia sesuai dengan data Lembahanas 2015 sampai 47. Secara yuridis, konsep ini mendapatkan pengakuan internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1945. UNCLOS di sini mengakui konsep negara kepulauan yang memberikan kedaulatan penuh kepada Indonesia atas perairan kepulauan, laut teritorial, zona eksklusif ekonomi, hingga landas kontinen. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia tidak hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban yang diamanatkan oleh hukum internasional dan konstitusi nasional. Di sini, laut disebutkan sebagai pemersatu, yang dimana dalam konsep wawasan Nusantara
laut bukan pemisah antar pulau, melainkan penghubung dan pemersatu seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Yang kedua, dasar hukum internasional UNCLOS 1982 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 1985 memberikan kedaulatan penuh atas perairan kepulauan, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Yang ketiga, ada kewajiban negara pengelolaan sumber daya alam kelautan bukan sekedar hak, tetapi juga kewajiban yang diamanatkan oleh hukum internasional dan konstitusi nasional. Selanjutnya ada tinjauan pustaka konsep poros maritim dunia. Visi Indonesia sebagai poros maritim dunia dicanangkan Presiden Joko Widodo pada KTT Asia Timur di Myanmar pada tahun 2014, bertumpu pada 5 pilar strategis. 1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. 2. Penjagaan dan pengelolaan sumber daya alam laut secara bertanggung jawab. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang keempat, penguatan diplomasi maritim. Yang kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Berikut ada tinjauan pustaka ekonomi biru atau biasa kita sebut blue economy. Pemanfaatan sumber daya alam kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan lapangan kerja, sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut, sesuai dengan data World Bank 2017. Target peta jalan ekonomi biru Indonesia 2023 sampai 2045 atau Bappenas. Di sini target kontribusi kelautan THD PDB nasional tahun 2045 12 sampai 15%. Yang kedua, luas wilayah laut yang harus terjaga kelestariannya kurang besar 30%. Target proporsi ekspor produksi olahan perikanan dengan data 2029 sebanyak 60%. Strategis utama hilirisasi perikanan eksklusif berkelanjutan, pariwisata, bahari, energi terbarukan kelautan. Konsep ekonomi biru diadopsi KKP sebagai landasan kebijakan pembangunan kelautan nasional. Tinjauan pustaka SDG 14 Life Below Water. SDG ke-14 berfokus pada konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan samudra secara berkelanjutan, memuat 10 target spesifik mencakup 1. Pengurangan polusi laut. 2. Perlindungan ekosistem pesisir. 3. Penanganan penangkapan ikan berlebihan. 4. Larangan praktik perikanan merusak. 5. Peningkatan akses nelayan kecil. Di sini bisa kita lihat target kawasan konservasi perairan Indonesia tahun 2030 sebanyak 32,5 juta hektar.
Di bawah lagi kita bisa lihat realisasi kawasan konservasi per akhir 2024 sebesar 87,4% dari target. Indonesia aktif dalam AOSIS dan berbagai perjanjian internasional sebagai wujud komitmen diplomasi maritim mendukung tata kelola kelautan global. Bab 3, di sini ada potensi sumber daya kelautan Indonesia. Berikut 5 sektor utama kekayaan kelautan nasional. 1. Ada perikanan. Di sini potensi lestari MSY sekitar 12,01 juta ton per tahun. Yang kedua, pariwisata bahari. Kontribusi ekonomi sebesar 141,8 triliun per tahun. Yang ketiga, di sini ada energi dan mineral. Potensi energi kelautan sebesar 7,27 GW. Yang keempat, di sini ada transportasi. Nilai barang transit sebesar 5,3 US$ triliun per tahun. Yang kelima, budidaya laut. Di sini lahan potensial marikultur sebesar 12,1 juta hektar. Potensi sumber daya perikanan atau wilayah pengelolaan. Berdasarkan Kepmen KP nomor 19/2022, potensi lestari MSY ikan Indonesia sebesar 12,01 juta ton per tahun, tersebar di 11 WPP dari Selat Malaka hingga perairan Papua. WPP 571, wilayah perairannya Selat Malaka dan Laut Andaman. Potensinya sebesar 335.000 ton per tahun. Pemanfaatannya sebesar 68%. BPP 572, wilayah perairannya Samudra Hindia, Barat Sumatera. Potensinya 1.068.000 ton per tahun. Pemanfaatannya sebesar 72%. WPP 573, wilayah perairannya Samudra Hindia, Selatan, Jawa sampai NTT. Di sini potensinya kita bisa lihat sebesar 817.000 ton per tahun. Pemanfaatannya sebesar 65%. BPP 711, Selat Karimata, Nafuna dan LCS. Di sini potensinya kita bisa lihat sebesar 1.059.000 ton per tahun. Pemanfaatannya sebesar 79%. 712 WPP, wilayah perairannya Laut Jawa. Potensinya di sini bisa kita lihat sebesar 541.000 ton per tahun. Pemanfaatannya sebesar
88%. WPP 718, wilayah perairannya Laut Aru, Arafura, dan Timur. Potensinya di sini bisa kita lihat 3.420.000 ton per tahun. Pemanfaatannya sebesar 48%. Jadi total dari WPP semua ini sebanyak 11 WPP seluruh Indonesia dengan potensi 12 ton per tahun, yang dimana pemanfaatannya sebesar 66%. Potensi sumber daya perikanan. 2. Produksi dan ekspor. Produksi perikanan 2024 juta ton per tahun. Budidaya air tawar sebesar 3 ton. Budidaya air payau sebesar 2 ton. Budidaya laut sebesar 10 ton. Tangkap perairan umum di sini tidak ada atau 0 toh, dikosongkan. Tangkapan laut sebesar 8 ton. Total produksi perikanan 2024 proyeksi 23,30. Nilai ekspor perikanan 2024 lebih 8,2% YoE atau sebesar 6,73 miliar US dollar. Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi perikanan terbesar di dunia. Namun nilai tambah ekspor masih perlu ditingkatkan melalui hilirisasi. Potensi pariwisata bahari ada 4. Di sini 1, keanekaragaman hayati. Di sini dijelaskan lebih dari 18.000 spesies ikan laut dan terumbu karang membentang sepanjang 51.000 km persegi, menjadikan Indonesia ini sebagai surga wisata selam dunia. Yang kedua, destinasi ikonik dunia. Di sini kita ketahui Raja Ampat, Komodo, Bunaken, dan Wakatobi diakui internasional sebagai kawasan selam terbaik di dunia. Yang ketiga, ada kontribusi ekonomi. Pariwisata bahari menyumbang sebesar 141,8 triliun terhadap perekonomian nasional dengan 2,3 juta wisatawan mancanegara sesuai dengan data Kemenparekraf 2024. Target 2029, pemerintah menargetkan 5 juta kunjungan wisatawan bahari per tahun pada 2029 melalui diversifikasi dan promosi destinasi. Potensi energi dan mineral kelautan. Di sini ada 4. Energi arus laut, ocean current energi. Yang kedua, energi pasang surut, tidal energi. Yang ketiga, energi gelombang, wave energi. Yang keempat, energi panas laut.
atau outage. Potensi energi terbarukan jauh melampaui kebutuhan listrik nasional saat ini, 80 GW, sesuai dengan data ESDM 2023 sebesar 727 GW. Mineral kelanjutan di sini ada 3, yang dimana 70% cadangan migas nasional ada di offshore. Yang kedua, nodul mangan, kebal, nikel, tembaga. Yang ketiga, masih dalam tahap eksplorasi terbatas. Potensi transportasi dan logistik maritim. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua menempatkannya di jalur pelayaran internasional terbaik di dunia. Selat Malaka, jalur tersibuk menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Selat Lombok, jalur alternatif kapal berukuran besar. 3. Selat Sunda, penghubung Samudra Hindia dan Laut Jawa. 4. Selat Makassar, jalur strategis lintas Kalimantan sampai Sulawesi. Angka strategis perdagangan dunia melewati perairan Indonesia sebesar 40%. Nilai barang yang melintas melalui perairan Indonesia sebesar 5,3 triliun US dollar per tahun. Potensi budidaya laut atau yang biasa kita kenal marikultur. Produsen rumput laut terbesar di dunia setelah Cina itu ada Indonesia, yang dimana di sini kita ada di peringkat 2. Setelah itu, produksi rumput laut basah per tahun sesuai dengan data 2024 lebih 9, juta ton. Lahan potensial marikultur baru 26% dimanfaatkan, sebesar dengan lahan 12,1 juta hektar. Ekspor lobster budidaya sebesar 38,7 juta US dollar. Komoditas unggulan rumput laut Euchema, Chutonil, dan Glaciluria sp, kerapu, kakap, lobster, mutiara, dan teripang. Marikultur berkelanjutan adalah kunci memenuhi permintaan protein global. Bab 3, permasalahan pengelolaan sumber daya alam kelautan. Di sini ada 4 tantangan utama yang harus diatasi. Salah satunya EU fishing, kerugiannya itu mencapai sebesar 300 triliun per tahun. Yang kedua, kerusakan ekosistem. Di sini ada 38,5% terumbu karang rusak. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Di sini dijelaskan 71,3% nelayan berpendidikan SD. 4. Konflik ruang laut. Di sini ada 11 provinsi tanpa RZW P3K resmi. Permasalahan EU fishing ilegal, unreported, unregulated. Kerugian negara akibat EU fishing diperkirakan mencapai 300
triliun per tahun, sekitar 15% dari total nilai produksi perikanan nasional, sesuai dengan data Bakamla dan KKP 2024. Di sini dijelaskan skala masalah. 178 kapal asing ilegal ditangkap sepanjang 2024, mayoritas dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Di sini dijelaskan juga modus operandi kapal berbendera Indonesia namun dikendalikan warga negara asing dan pemalsuan dokumen perizinan penangkapan ikan. Kendala penanganan. Di sini dijelaskan lemahnya pengawasan dan terbatasnya sarana patroli di wilayah laut yang sangat luas menjadi hambatan utama. Dampak ekonomi. Di sini dijelaskan hilangnya potensi pendapatan negara yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan nelayan dan konservasi laut. Permasalahan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Kondisi terumbu karang Indonesia 2024. Di sini kita bisa dilihat sebesar 25%, 37%, 38%. Nah, di sini dijelaskan ini. Di sini ada terumbu karang. Hanya 36,6% dalam kondisi baik sampai dengan sangat baik. 38,5% rusak akibat coral, bleaching, bom ikan, dan racun. Di sini dijelaskan juga mangrove terdegradasi sebesar 637.624 hektar mangrove rusak dalam 10 tahun terakhir. Padahal mangrove vital sebagai habitat ikan, pelindung pantai, dan penyerap karbon. Penyebab utama perubahan iklim atau kenaikan suhu laut, penangkapan ikan destruktif, dan limbah dari aktivitas daratan. Banyak atau dampak di sini dijelaskan penurunan perubahan iklim, produktivitas perikanan, dan kerentanan masyarakat pesisir terhadap abstraksi serta bencana alam. Permasalahan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Di sini dijelaskan bahwa 71,3% nelayan Indonesia berpendidikan setingkat SD atau lebih rendah. Di sini juga dijelaskan adopsi teknologi rendah, terbatasnya kemampuan nelayan dalam menggunakan teknologi modern baik untuk penangkapan maupun pengolahan hasil laut. 2. Di sini dijelaskan juga alat dan armada tradisional. Mayoritas nelayan masih menggunakan perahu dan peralatan tradisional yang bergantung cuaca bukan data. Di sini juga dijelaskan keterbatasan cold chain, tidak meratanya akses terhadap sistem rantai dingin menyebabkan food loss yang signifikan dan menurunkan nilai jual. Di sini juga dijelaskan kesenjangan digital, terbatasnya akses internet dan platform digital pemasaran, terutama di wilayah kepulauan terluar dari terpencil. Di sini dijelaskan navigasi modern terbatas, minim akses alat deteksi ikan dan navigasi modern, berbeda dengan nelayan. Negara kompetitor
Thailand, Vietnam, Cina. Di sini juga dijelaskan nilai tambah rendah, produktivitas dan nilai tambah yang dihasilkan nelayan Indonesia masih tertinggal karena minimnya pengolahan pasca tangkap. Permasalahan konflik pemanfaatan ruang laut. Meningkatnya intensitas pemanfaatan laut dari berbagai sektor menimbulkan konflik kepentingan yang semakin sering terjadi di wilayah pesisir. Bentuk-bentuk konfliknya di sini ada 4. 1. Nelayan tradisional, nelayan skala besar. Kedua, kawasan budidaya, jalur pelayaran. Yang ketiga, kawasan konservasi, kawasan pertambangan. Yang keempat, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan. Akar permasalahan di sini ada 3. 11 provinsi masih belum memiliki RZW P3K atau rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan resmi hingga akhir 2024. 2. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam pengelolaan wilayah pesisir. Yang ketiga, lemahnya koordinasi antar lembaga dan minimnya data spasial laut yang terpadu. Di sini dijelaskan bab 3 strategi optimalisasi sumber daya alam kelautan sebesar 5 pilar strategi terintegrasi. Di sini 1. Hilirisasi perikanan, nilai tambah ekspor produk olahan. 2. Digitalisasi nelayan, modernisasi armada dan teknologi. 3. Ekonomi berbasis komunitas, integrasi ekonomi dan konservasi. 4. Penegakan hukum laut, kedaulatan dan kepastian berusaha. 5. Konservasi berkelanjutan, investasi jangka panjang ekosistem. Strategi 1. Hilirisasi sektor perikanan. Hilirisasi adalah upaya peningkatan nilai tambah produk perikanan melalui pengolahan lebih lanjut sebelum dipasarkan dari bahan baku ke produk jadi bernilai tinggi. Proporsi ekspor produk olahan. Ekspor olahan saat ini kita bisa lihat sebanyak 38%. Ditargetkan ini pada tahun 2029 bisa mencapai sebesar 62%. Di sini kita bisa lihat kawasan industri terpadu, pembangunan kawasan industri perikanan terintegrasi dari hulu ke hilir. Di sini juga dijelaskan insentif fiskal, keringanan pajak bagi industri pengolahan ikan skala UKM dan besar. Standarisasi mutu, pemenuhan persyaratan mutu pasar internasional yang semakin ketat. Akses pembiayaan, fasilitas kredit dan modal usaha bagi pelaku pengolahan perikanan. Strategi 2. Digitalisasi dan modernisasi nelayan.
Di sini ada 4, di mana 1 aplikasi Laut Nusantara, 750.000 pengguna aktif, informasi cuaca, peta daerah, penangkapan ikan, dan harga pasar secara real time dari ponsel pintar sesuai dengan data BRIN dan KKP 2024. Yang kedua, e-fishery dan SID nelayan. Di sini dijelaskan bahwa platform digital manajemen usaha perikanan dan sistem informasi desa nelayan terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Yang ketiga, ada 34 unit cold storage baru. Di sini dijelaskan dibangun di sentra perikanan strategis untuk mengurangi food loss dan menjaga kualitas atau nilai jual hasil tangkap nelayan. Yang keempat, KUR perikanan, kredit rakyat dengan bunga rendah, memfasilitasi nelayan, memperbarui kapal dan peralatan untuk menjadi lebih modern. Strategi 3, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Model ekowisata bahari yang dikelola komunitas lokal mengintegrasi kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Masyarakat mendapat insentif ekonomi untuk menjaga kelestarian laut. Di sini kita bisa lihat contoh sukses di Indonesia. Di sini ada Raja Ampat, Papua Barat Daya, KKPD dengan modal retribusi diver untuk biaya konservasi berbasis komunitas. Yang kedua, Ngilgov Maluku, desa wisata bahari dengan homestay lokal dan panduan nelayan bersertifikat. Yang ketiga, Karimun Jawa Tengah, kampung nelayan ekowisata dengan paket snorkeling bertanggung jawab. Di sini juga kita bisa lihat strategi pengembangannya. Di sini ada 4. 1. Pelatihan pemandu wisata selam bersertifikasi internasional. Yang kedua, penguatan kapasitas homestay dan akomodasi lokal. Yang ketiga, fasilitas akses ke platform pemasaran global digital Airborne Booking.com. Yang keempat, target 244 desa wisata bahari baru pada 2024 sampai 2029 sesuai dengan data Kemenparekraf. Strategi 4, penegakan hukum dan kedaulatan laut. Satgas 115, koordinasi antar lembaga dalam pengawasan laut. Di sini dijelaskan ada KKP, TNI AL, Polri, PSDKP, Bakamia, Bea Cukai. Di sini kita bisa lihat sistem FMS dan AIS, vessel monitoring system dan automatic identification system diperluas untuk seluruh kapal perikanan di atas 5 GT guna membantu pergerakan kapal secara real time. Di sini diplomasi maritim internasional
dijelaskan bahwa perjanjian bilateral dengan negara asal kapal ilegal partisipasi aktif di RFMOS dan mengimplementasi Port State Measures Agreement atau PSMA yang telah diratifikasi. Kepastian investasi, penegakan hukum yang kuat memberikan kepastian berusaha bagi investor sektor kelautan dan mendorong masuknya investasi berkelanjutan. Strategi 5. Konservasi laut berkelanjutan. Konservasi ekosistem laut adalah investasi jangka panjang untuk memastikan keberlangsungan pemanfaatan sumber daya alam berkelautan generasi mendatang. Di sini kita bisa lihat kawasan konservasi perairan. Target 2030 sebesar 32,5 juta hektar. Di sini mencapai sebesar 33 target. Realisasi 2024 sebesar 28,4 juta hektar. Di sini mencapai 28. Rehabilitasi mangrove. Program MUPL 378.000 hektar dari target 600.000 hektar sudah direhabilitasi mangrove vital sebagai nursery, ground ikan, dan penyerapan karbon. Transplantasi terumbu karang, metode biorok dan artificial reef di lokasi rusak terbukti meningkatkan stok ikan secara signifikan di kawasan sekitar area konservasi. Komitmen Global 30x30. Indonesia mendukung target melindungi 30% luas laut dunia pada 2030 sejalan dengan komitmen internasional perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Strategi 5. Pemerintah di sini regulasi infrastruktur, penegakan hukum, akademisi, riset, inovasi, varietas, dan metode budidaya. Yang kelima di sini ada media. Media seperti edukasi publik dan promosi profesi bahari. 4. Swasta, investasi teknologi dan industri pengolahan. Masyarakat di sini ada ekonomi berkelanjutan. Studi kasus industri rumput laut Sulawesi Selatan. Di sini ada 3 ini model terbaik optimalisasi sumber daya alam kelautan berbasis hilirisasi. Sentra produksi rumput laut terbesar di Indonesia termasuk peringkat 1. Produksi rumput laut basah sesuai dengan proyeksi 2024 sebesar 4,35 juta ton. Kepala keluarga petani rumput laut sebesar 81.200 KK. Studi kasus data perkembangan industri rumput laut Sulawesi Selatan. Indikator produksi rumput laut basah ton. Sesuai dengan data 2023 itu sebesar
4.128.000. Kalau tahun 2024 itu sebesar 4.350.000. Pertumbuhannya mencapai 5,4%. Indikator nilai ekspor olahan kerajinan sesuai dengan data 2023 di sini sebesar 98,4 juta US dollar. Kalau kita bisa lihat di 2024 sini datanya mencapai 112,7 juta US dollar. Pertumbuhannya mencapai 14,5%. Indikator jumlah petani rumput laut KK data 2023 sebesar 78.500. Kalau kita bisa lihat di 2024 ini 281.200. Pertumbuhannya mencapai 3,4%. Indikator tenaga kerja industri pengolahan. Kita bisa lihat di data 2023 ini sebesar 12,300 orang. Kalau di 2024 kita bisa lihat ini 13.800 orang. Pertumbuhannya mencapai 12,2%. Indikator Kabupaten Sentra Utama. Data 2023 di sini ada Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng. Sedangkan di 2024 di sini ada Idem plus Pangkep. Pertumbuhannya plus 1 daerah. Indikator kontribusi THD PDRB Sulawesi Selatan. Kita bisa lihat data 2023 3,8%. Di 2024 4,1%. Pertumbuhannya itu mencapai 0,3 poin. Studi kasus, pelajaran dan model replikasi. Model Takalar dari bahan baku menjadi pusat industri kerajinan ekspor. Produksi diversifikasi Sulawesi Selatan. Kerajinan, industri pangan, farmasi, dan kosmetik global. Agar-agar produksi pangan konsumsi harian. Pakan ternak, diversifikasi nilai tambah. Biofuel, energi terbarukan berbasis laut. Di sini ada kunci keberhasilan atau pentahelix. Di sini ada 4. 1. Pemerintah daerah, infrastruktur dan regulasi yang mendukung. 2. Swasta. Di sini dijelaskan investasi teknologi pengolahan kerajinan. Yang ketiga, lembaga riset, inovasi varietas dan teknik budidaya. Yang keempat, masyarakat petani sebagai pelaku utama di lapangan. Model Sulawesi Selatan dapat direplikasi ke daerah pesisir lain dengan potensi serupa: Maluku, NTT, Papua Barat, dan Kalimantan Timur dengan pendekatan pentahelix yang disesuaikan konteks lokal. Pesan utama di sini, hilirisasi tambah pentahelix sama dengan motor pertumbuhan ekonomi kelautan
yang inklusif dan berkelanjutan. Di sini kita bisa tarik kesimpulan. 1. Potensi luar biasa belum optimal. 5 sektor utama, perikanan 12,01 juta ton per tahun, pariwisata sebesar 141,8 ton, energi sebesar 727 GW, transportasi sebesar 5, triliun US dollar, marikultur 12,1 juta hektar. Namun kontroversi PDB baru 7,92% sesuai dengan data 2024. 2. Di sini kita ambil kesimpulan 4 tantangan utama harus diatasi. EU fishing 300 triliun per tahun, kerusakan ekosistem 38,5% karang rusak, keterbatasan sumber daya manusia 71,3% nelayan berpendidikan SD di sini, konflik ruang laut sebesar 11 provinsi tanpa RZWR 3K. Di sini kita bisa tarik kesimpulan 3. 5 strategi terintegrasi sebagai solusi: hilirisasi perikanan, digitalisasi nelayan, ekowisata berbasis masyarakat, penegakan hukum laut, konservasi berkelanjutan, studi kasus. Sulsel membuktikan energi pentahelix berhasil. Saran ini, di sini ada 3 saran ini. Ada saran untuk pemerintah. Di sini dijelaskan ada 4. 1. Perkuat sistem pengawasan perairan, anggaran, armada, personel, dan patroli. Kedua, percepat implementasi RZW P3K di seluruh provinsi. Yang ketiga, subsidi tepat sasaran untuk modernisasi armada nelayan. 4. Perluas program hilirisasi ke lebih banyak daerah sentra perikanan. Di sini saran untuk bagi masyarakat. Di sini dijelaskan ada 3. 1. Aktif menjaga ekosistem pesisir, bersih pantai, laporkan aktivitas ilegal. Yang kedua, tidak menggunakan produk yang merusakkan terumbu karang. Yang kedua, dukung produk perikanan bersertifikat Ecolabel. Yang ketiga, di sini ada saran bagi akademisi dan lembaga riset. 1. Perbanyak riset terapan berorientasi solusi bagi nelayan dan pesisir. Yang kedua, kembangkan teknologi budidaya dan pengolahan yang tepat guna. 3. Kolaborasi aktif dengan pemerintah dan wisata dalam transfer teknologi. Terima kasih. Di sini laut adalah masa depan bangsa. Optimalkan, jaga, dan lestarikan untuk generasi mendatang. Mungkin di kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.